Pergi ke taman memandang melati, warnanya putih, sejukkan mata. Data pemilih berkualitas, pondasi demokrasi agar suara rakyat tetap terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, apa kabar? Senang sekali rasanya saya Marisa Natra kembali lagi hadir untuk menggawangi ataupun memandu acara podcast kita hari ini, podcast Provinsi Riau bertajuk Orasi, obrolan seputar demokrasi. Persis hari ini kita akan angkat tema tentang data pemilih. Untuk itu tentu saja harus kita hadirkan sosok yang bukan kaleng-kaleng, sudah expert di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Riau. Langsung saja selamat datang Bapak Abdurrahman SE. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Kelihatan segar ini Pak. Harus segar. Harus segar. Walaupun sebenarnya KPU tidak pernah berhenti bekerja ya Pak ya di non tahapan ini, betul sekali ya Pak. Tidak pernah berhenti, mau tahapan non tahapan. Pasti ada pekerjaan kita yang harus kita tuntaskan ya Pak. Dan di luaran sana juga seperti ini kelanjutan dari episode yang lalu Pak. Kita bicara tentang proyeksi agenda KPU di 2026. Salah satunya adalah kegiatan kita tentu saja tentang data pemilih berkelanjutan ya Pak ya, pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, mungkin masyarakat di luaran sana agak bingung nih Pak. Kalau di tahapan kita mungkin punya katakanlah petugas ya Pak ya, atau pantarlih ya istilahnya, pantarlih untuk memutakhirkan data pemilih. Nah, kalau untuk di 2026 atau non tahapan ini polanya seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan. PDPB atau pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ya. Ini sebenarnya sudah dimulai sejak 2020. 2020. Ya, 2020 kita sudah mulai. Hanya saja waktu itu kita masih mencari bentuk yang memang bisa mengimbangi dengan berbagai dinamika data pemilih. Nah, di tahun 2025 pasca pilkada serentak itu kembali dilakukan karena memang pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau biasa disingkat PDPB itu dilakukan di saat non tahapan. Di saat non tahapan. Non tahapan. Artinya memang hanya non tahapan. Karena kalau tahapan kan kita ada pemutahiran data pemilih yang sementara tadi Cica sebut kan itu kan. Nah, sistemnya atau mekanismenya sebenarnya hampir sama. Hampir sama. Aturan regulasinya, aturan mainnya hampir sama. Ya. Tapi yang membedakan kalau satu dilaksanakan di tahapan pemilu atau pilkada, ini di luar tahapan. Nah, kemudian yang membedakan juga adalah petugasnya. Ya. Kalau pada saat tahapan pemilu atau pilkada, kita kan punya petugas biasa disebut pantarlih yang door to door. Ya. Nah, kalau PDPB kita tidak punya petugas yang spesifik. Tetap dilakukan pemutahiran di lapangan, tetapi itu sifatnya terbatas. Jadi sama dengan istilah kita pakai coklit, tapi terbatas. Jadi baru dilakukan ketika di tingkatan ondes, artinya di sanding administrasi ditemukan kejanggalan dan tidak bisa ditemukan jalan keluarnya, baru kemudian dilakukan coklit lapangan. Jadi coklit terbatas, coktas. Tetap ke lapangan Pak? Tetap. Teman-teman tetap ke lapangan, tetapi datanya memang dipilih-pilih. Memang yang betul-betul harus atau membutuhkan verifikasi lapangan. Oh begitu. Nah, yang turun ke lapangan siapa Pak? Biasanya dilakukan langsung teman-teman kabupaten kota. Oh gitu ya. Bisa teman-teman anggota dan artinya anggota sama sekretariat ya Pak ya. Yang turun ke lapangan langsung. Data pembandingnya sendiri diambil dari? Sumber data kita kan dari Kemendagri. Yaitu perlu disampaikan ke masyarakat di luar nih Pak. Ini data Kemendagri. Dari Mendagri. Nah, jadi data itu asalnya dari Disdukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tingkat kabupaten kota. Yeah. Kemudian data itu dikumpulkan atau dikolek oleh Kemendagri, dalam hal ini Dirjen Capil. Data itulah yang kemudian diserahkan ke KPU untuk kita mutakhirkan di dalam PDPB ini.
Iya. Dan kita punya aplikasi yang kece juga kan Pak, Sidalih, Sistem Informasi Data Pemilih. Apakah Iya. dalam proses PDPB ini lewat sistem itu juga? Tetap lewat. Sidalih dipakai? Tetap. Oh, tetap menggunakan Sidalih. Tetap menggunakan Sidalih. Dan Sidalih sekarang itu cukup banyak ini ya keunggulannya dibanding sebelumnya. Oh ya. Karena Sidalih yang sekarang itu punya kemampuan mendeteksi pemilih ganda dengan secara cepat. Oh, iya. Jadi di data pemilih kita sekarang yang ada ke sekarang itu sudah sangat sulit menemukan data ganda. Sudah sangat sulit menemukan. Artinya data ganda nggak ada gitu ya Pak ya? Menemukannya sulit atau tidak ada data ganda yang dideteksi? Kalau sekarang artinya sudah bersih datanya. Data terakhir ya, per Desember 2025 itu sudah 0 data gandanya. Memang betul-betul bersih. Dibersihkan. Oh, iya. Otomatis sudah melakukan pembersihan sendiri dia Pak ya. Pintar Sidalih ini Pak. Sidalih tidak melakukan pembersihan. Oh tidak. Sidalih kan mesin. Nah ini perlu diluruskan ini Pak. Sidalih kan sistem. Mesin. Sidalih itu mendeteksi bahwa ada kegandaan. Nah kitalah yang melakukan yang melakukan nanti memverifikasi di administrasinya, atau kemudian memverifikasi lapangan apakah ini betul ganda atau tidak. Kalau ganda pasti dihapus salah satunya. Bahkan itu lintas provinsi. Bisa Pak ya? Bisa, lintas provinsi terdeteksi. Kita kan bisa berkomunikasi dengan teman-teman di provinsi lain. Iya. Itulah hebatnya KPU. Nah, beda dong di pemilu 2019 kita kan masih banyak temukan data pemilih ganda. Artinya makin ke sini data itu udah makin bersih ya Pak ya. Begitulah bisa kita bilang, insya Allah ya Pak. Jadi kerjaan kawan-kawan juga di lapangan terkait dengan data pemilih juga semakin ringan, karena didukung sama sistem kita juga semakin mutakhir begitu ya dan, Pak. Harus ingat prinsip utama PDPB, pemutaran data pemilih berkelanjutan itu mengacu ke administrasi. Artinya semua data pemilih kita yang kita pegang sekarang per Desember 2025 itu ada 5.072.000 lebih. 5.072.000 lebih. Itu semua didukung oleh administrasi yang valid. Iya. Ya, artinya semua berdasarkan administrasi. Kalau administrasinya tidak clear, itu tidak akan dimasukkan. Oh begitu. Jadi memang data yang sudah ada di sistem itu ada betul-betul secara administrasi sudah valid ya Pak ya. Sudah ada bukti nyatanya ya. Iya, sudah valid. Sudah valid lah ya. Oke, luar biasa. Jadi memang kerja keras kita dalam memutahiran data pemilih ini memang tidak pernah berhenti ya Pak. Dari tahapan, non tahapan itu tetap kita lakukan terus menerus begitu ya Pak. Tetap. Justru seharusnya memang pemutahiran itu menjadi karena data pemilih itu dinamis. Ya seharusnya memang harus dikerjakan berkelanjutan terus menerus. Tidak tergantung di tahapan sehingga tidak menumpuk di tahapan. Iya betul. Jadi justru nanti pas pada saat tahapan ya jadi agak lebih enteng dalam tanda kutip ya Pak ya. Iya lebih enteng dan kita sudah punya basis data yang jelas. Iya. Basis data yang sudah clear kita pegang. Ini sudah clear administrasinya karena sudah dimutakhirkan secara bertahap, bahkan sampai berapa tahun kita mutakhir kan? 2025 misalnya kita mulai. Tahapan masuk 2027. Kan 2 tahun lebih tuh kita ngerjakan itu. Jadi harapan kita itu data itu memang betul-betul clear and clean. Jadi nggak ada dusta di antara kita ya Pak. Kok jadi ke situ. Nah, secara regulasi nih Pak. Kalau secara regulasi, kita kan punya kabupaten kota nih, udah berjenjang gitu. Itu katanya ada pleno kan Pak ya? Ada. Ya, kita lakukan pleno. Per berapa bulan Pak? Jadi kalau itu pleno rekapitulasi data pemilih, kalau untuk kabupaten kota itu dilakukan per 3 bulan. Per 3 bulan. Per 3 bulan, per tribulan. Nah, kalau untuk provinsi itu per 2 bulan. Provinsi per 6 bulan. Per 6 bulan. Ya, salah, per 6 bulan. Di nasional juga per 6 bulan. Oh gitu. Jadi secara berjenjang kita lakukan pleno juga ya Pak ya. Dan itu melibatkan semua stakeholder. Oh, melibatkan semua stakeholder juga. Pleno terbuka. Pleno terbuka. Oh iya. Sama seperti pleno DPT. Capil, tenaga keamanan parpol kita undang semua. Parpol dan lain-lain. Parpol kita undang semua. Oke, ini merupakan satu pembahasan yang menarik Pak, pastinya ya. Terus kalau kita bicara tentang data pemilih
Di awal tadi saya juga udah buka Pak, kalau data pemilih itu saya istilahkan sebagai pondasi demokrasi ya Pak ya. Jadi kalau datanya udah benar, ya setidaknya langkah kita ke depan untuk menciptakan satu pemilu yang berintegritas itu agak sedikit mendukung kan begitu ya Pak. Iya. Nah, cuman kita sadari bahwa setiap kepemiluan ataupun setiap adanya pilkada atau pemilu pasti ada permasalahan ya Pak ya, nggak mungkin lah lurus lempeng-lempeng aja kalau bahasa kita. Nah kita flashback di 2024 ini Pak, 2024 kami mendengar ini ya, masyarakat juga bacalah di media itu kan terkait dengan data pemilih di salah satu kabupaten, sebut saja itu Rokan Hulu ya Pak ya, Rohul ya Pak ya. Itu viral. Nah sampai pada akhirnya itu naik ke gugatan, kemudian MK memutuskan PSU. Nah mungkin ini wadah yang tepat ini Pak, di podcast kita kali ini boleh nggak Pak diceritain apa sih yang terjadi di Rohul saat itu Pak? Jadi kasus di Rohul itu kasus pemilu 2024. Ya. Nah, jadi kasus itu sempat naik di MK, digugat di MK, kemudian MK menerima gugatan dan dilakukan PSU. Betul. PSU. Jadi data pemilih atau DPT Rohul itu ada satu kecamatan, memang kecamatan itu kita sebut saja namanya Tambusai. Tambusai Utara, tepatnya Tambusai Utara. Ada satu lokasi perusahaan itu PT Torganda kalau tak salah ya. PT Torganda. Nah, lokasi perusahaan. Di situ sangat banyak pemilih, sangat banyak data penduduk. Tetapi orangnya sudah banyak yang pindah, tidak di situ lagi. Tapi secara administrasi masih di situ, masih beralamat Tambusai Utara. Nah, kita kan dihukum oleh regulasi bahwa kita tidak bisa mencoret atau menghapus data pemilih itu selama dokumennya masih ada. Dan ketika dicek via sistem dan diminta keterangan juga dari instansi terkait dalam yang punya otoritas data kependudukan, semua data-data itu, dokumen-dokumen itu masih aktif. Masih aktif. Jadi kita kan tidak bisa membuka. Betul. Karena kalau kita membuka, kita melanggar melanggar regulasi. Gimana, Pak? Kita bisa menghapus. Tidak bisa menghapus, tidak bisa membuka dari DPT. Nanti tidak bisa membuka itu melepaskan dari DPT. Itu tetap masuk. Dan memang kemudian terbukti partisipasi sangat rendah di sana. Ketika dicek memang tidak memilih, dan dicek lagi bahwa orang-orang itu memang sudah tidak lagi tinggal di Rohul. Udah pindah kemana-mana. Secara administrasinya ada, tapi fisik orangnya nggak ada. Fisik orangnya nggak ada. Udah pindah. Banyak sekali kejadian seperti itu di pemilu 2024. Jadi pada saat hari H seakan-akan mereka yang terdata itu tidak hadir, begitu ya Pak? Iya. Seakan-akan tidak hadir. Ya. Ketika melihat data-data di TPS, seolah-olah mereka tidak hadir. Jadi dipertanyakan kenapa tidak hadir. Padahal memang orangnya tidak ada. Tapi mau membuka mau menghapus kita tidak bisa. Nah, ini baru bisa kita lakukan karena baru kita bisa membersihkan di Pilkada 2024. Di Pilkada serentak kan beberapa bulan kemudian kan ada Pilkada tuh. Nah, di Pilkada itulah kita telusuri dan mana memang yang sudah pindah, yang secara fisik orang tidak di situ lagi, tidak tinggal di situ lagi. Kita minta pihak Dirjen Capil, kita kirim data-datanya semua ke RI, biar RI yang mengkomunikasikan ke Kemendagri. Dibuka. Artinya memang orangnya itu tidak ada. Kalau faktanya tidak ada, karena waktu itu turun sampai beberapa tim turun kan untuk memverifikasi itu. Dan yang bikin penasaran waktu itu kenapa MK memutuskan untuk PSU, Pak? Hal apa yang menyebabkan itu menjadi hal besar sehingga kita harus melakukan PSU di situ? Tadi menghilangkan hak pilih kan tidak di situ kan? Ya, jadi MK menganggap sosialisasi kita itu dianggap kurang
tidak memenuhi tidak memenuhi standar sosialisasi, sehingga masyarakat tidak datang ke TPS untuk memilih. Dan itu juga dibuktikan, salah satu pembuktian adalah surat pemberitahuan. Dulu istilahnya C pemberitahuan itu. C pemberitahuan itu dianggap banyak tidak sampai ke pemilih. Tidak sampai, sehingga jadwal pencoblosan itu juga tidak sampai. Jadi MK mengambil asumsi-asumsi seperti itu. Padahal faktanya kan tidak demikian. Faktanya tidak. Makanya perintah MK itu memutakhirkan kembali data pemilih itu. Memutakhirkan kembali, dan ya sama dengan sebenarnya menghapus saja atau dibuang saja dari DPT yang sudah tidak ada gitu kan. Iya. Nah, kalau selain dari Rohul apa Pak waktu itu Pak? Ada nggak kira-kira yang bisa dibagi ke masyarakat? Kalau di pemilu yang paling mencolok itu memang itu ya, Pak, ya? Rohul. Terkait data pemilih. Ya, terkait data pemilih. Kalau yang lain itu misalnya di perbatasan Rohil Dumai dulu kan sering konflik di situ. Itu sudah clear. Clear ya. Dumai Bengkalis juga clear. Artinya tidak ada persoalan memang yang betul-betul betul-betul krusial ataupun krusial gitu kan, yang berpotensi menghambat itu tidak lah Pak ya, waktu itu ya kira-kira tidak ada. Terus tantangan lain Pak kira-kira Pak di 2024 kemarin, mau baik itu pemilu maupun pilkada, terkait data pemilih ini. Data pemilih. Iya. Kalau sebenarnya tantangan data pemilih itu secara umum, data pemilih itu kan dinamis, sangat dinamis. Ya orang berganti status. Iya. Genap umur untuk memilih, kemudian menikah atau ada yang menikah, itu kan perubahan status itu sangat dinamis dan tidak bisa diperkirakan. Betul. Nah, sementara kita ini di KPU ya, mekanisme kerja kita itu lebih cenderung periodik. Periodik artinya kita senang hanya bekerja di saat tahapan pemilu. Pada saat non tahapan itu seringkali tidak begitu, karena memang tidak dikejar-kejar oleh deadline, jadi terbawa santai. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya sebuah tantangan juga. Makanya kedinamisan data pemilih itu gimana caranya kita ikuti dengan cara kerja kita. Makanya non tahapan pun ya kita kerjakan. Kita mutakhirkan. Nah, itu kedua, dan ini yang paling krusial sebenarnya. Data pemilih itu sangat bergantung pada data kependudukan. Rumusnya, kalau data kependudukan itu bersih, maka data pemilih juga cenderung valid. Artinya, kalau data kependudukan kita agak masih banyak orang yang meninggal, masih banyak orang yang ber-KTP dengan tempat tinggalnya berbeda, itu sangat berdampak pada data pemilih. Berarti peran dinas terkait juga sangat penting ya Pak ya? Sangat penting. Untuk proses itu ya? Ya, sangat penting. Iya. Kunci data pemilih itu sebenarnya sederhana. Data kependudukan bersih, data pemilih insya Allah akan bersih juga. Artinya akan bisa berdampak bersih. Iya, betul. Bicara dinamis, berarti kan ada perubahan-perubahan ya Pak ya? Iya. Kalau kita bicara perubahan, pastinya data pemilih itu nggak bisa kita kerjakan sendiri. Maksudnya akan terasa lebih ringan ketika ada proaktif dari masyarakat, betul nggak Pak? Kira-kira Pak. Nah, kira-kira posisi masyarakat di sini apa Pak untuk data pemilih? Apakah saya besok mau 17 tahun lapor ke KPU langsung atau gimana nih Pak? Kalau sebenarnya kalau mau jujur ya, data pemilih itu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh KPU. Nah, itu dia. Harus ada keterlibatan masyarakat. Nah, keterlibatan masyarakat kita ini kan masih sangat terbatas. Kalau tidak mau dikatakan apatis ya terbatas. Ya, kita tidak ingin mengatakan apatis ya kan. Masyarakat kita cukup aktif kok. Iya. Apalagi netizen itu cukup aktif. Betul. Nah, tapi data pemilih ini memang belum menjadi isu yang menarik.
Padahal seringkali ketika menjelang mau coblosan iya, ke TPS, mereka baru sadar, iya, nama saya salah, iya. nik saya kok salah ya. Kadang seminggu mau itu Pak ya, baru heboh ya. Yang paling Saya mau lucu, pindah gitu. itu kan repot juga gitu Nah, kan. lucunya Yang paling gimana, lucu itu Hmm. jenis kelaminnya salah. Akhirnya kan tidak bisa masuk ke TPS karena jenis kelaminnya salah. Tapi baru ngehnya pas sudah di TPS. Sudah di TPS. Bahaya itu. Ya. Nah, itu gimana Pak kalau udah di TPS kayak gitu? Nah, ini kan agak hal-hal unik juga nih yang perlu masyarakat tahu. Sebenarnya kalau melalui pelacakan nik kita ketemu bahwa memang ini ada kesalahan input di jenis kelamin biasanya. Cuma kan itu perlu proses dan harus debat dulu. Artinya ketika itu sudah terjadi Pak di lapangan di TPS yang bersangkutan data kita ada kekeliruan, itu masih boleh nyoblos. Boleh ya. Boleh, tapi memang harus melalui validasi dulu. Artinya kita cek dulu di DPT, kemudian kita cek lagi di data SIAK namanya ya, sistem informasi kependudukan, sistem informasi administrasi kependudukan. Kita cek bahwa ini memang benar orangnya ini lah. Kan ada di KTP kan ada fotonya. Makanya salah satu persyaratan datang ke TPS, nyoblos TPS itu harus membuat dokumen yang memuat foto diri. Karena banyak kejadian seperti itu. Jenis kelaminnya salah. Berarti nggak boleh plastik ya? Kan tidak merubah. Jangan nggak boleh merubah, soalnya nanti nggak bisa milih. Ini guyonan aja ya Pak ya. Yang jelas harus sama gitu ya Pak ya. Makanya diverifikasi. Sebenarnya sederhana ya Ca. Gimana Pak? Keterlibatan masyarakat itu sangat sederhana. Pertama, setiap individu itu melaporkan perubahan data keluarganya ya. Karena misalnya meninggal, anak baru genap 17 tahun atau pindah tempat gitu kan, pindah tempat tinggal, TNI Polri. Ini kan yang paling banyak tahu keluarga terdekat. Betul. Bukan negara. Negara tidak akan tahu sedetail itu. Nah, jadi harus ada keaktifan pihak keluarga untuk melaporkan. Betul. Itu pertama. Kedua, setiap individu itu harus mau dengan ikhlas ngecek data dirinya. Udah bener belum data saya itu gitu nah. Ngeceknya di mana Pak? Diingatkan lagi Pak. Ya, ada cek DPT. Kita punya aplikasi cek DPT online. dpt.go.id cek DPT online. Ya. Kemudian ya kita bisa ngingetin. Kan sekarang ada grup-grup. Ya, pastinya hampir semua kita lah ya punya grup RT, punya grup komplek. Ya kita ingetin aja, tolong cek data pemilihnya gitu. Ini loh. Nah, dengan tiga hal itu sepertinya sepele ya Pak. Sepele kan. Tapi dampaknya kalau semua orang, bayangkan 5 juta pemilih Riau, nggak usah 5 juta. Cukup yang 4 juta saja atau 3 juta saja yang aktif mengecek data dirinya. Itu dampaknya sangat besar. Sepele tapi dampaknya sangat besar. Iya. Betul. Nah, itu yang belum disadari oleh sebagian besar masyarakat barangkali ya Pak ya. Di Riau sendiri gimana Pak kalau Bapak melihat kalau dipersentasekan? Masih di suasana non tahapan ya, kita bicara di 2026 ini kira-kira orang terdekat Bapak aja lah misalnya di RT gitu kan. Ada nggak kepo Pak data pemilih kami atau apa? Kira-kira masih ada pertanyaan ke arah situ atau belum? Belum pernah. Itu di lingkungan Bapak ya. Di lingkungan kita sendiri ya, yang tahu Pak Rahman anggota KPU Riau gitu ya. Terus ya mereka masih mungkin berpikir pemilu masih lama gitu ya Pak, mungkin masih ke arah situ ya. Masyarakat kita kan seperti itu ya. Tipikalnya memang baru sibuk ketika menjelang event gitu kan. Kalau santai-santai ya santai. Masyarakat yang santai masyarakat kita ini. Kalau lagi jalan mau kemana cari angin gitu. Saking santainya Pak ya. Iya betul sekali Pak. Jadi memang peran serta masyarakat untuk data pemilih ini sangat kita perlukan berarti ya Pak ya. Iya, itu sekali saya katakan itu sederhana tapi dampaknya luar biasa, jauh banget dampaknya. Iya. Ya,
bahkan dari kalau memang masyarakat aktif ya, aktif mengecek data pribadinya, aktif menyampaikan perubahan-perubahan data itu, maka data akurat itu akan tercapai. Atau mungkin nggak Pak, kira-kira ke depannya ada satu terobosan yang untuk mempermudah proses tadi, secara berkala mungkin kita libatkan RT gitu kan, mau nggak Pak kira-kira disibukkan dengan itu? Kalau Karena biasanya kalau di tahapan itu bisa. ya kalau di non tahapan nih Pak. Nah, non tahapan ini memang agak sulit ya. Agak sulit ya. Kita belum pernah melakukan mencoba juga melibatkan secara ini kan. Iya. Karena bagaimanapun di non tahapan ini kan kita dihukumi dengan kondisi Ya dana non anggaran juga gitu kan. Ya dana itu kan, kalau istilah Pak Narawi kan ya dana gitu. Iya. Makanya ya yang kita minta itu memang kesadaran. Iya. Secara masyarakat untuk mengecek, untuk melihat data dirinya. Walaupun di non tahapan ya Pak ya. Betul. Harus. Baik Pak, kita kembali dulu ke divisi Bapak nih. Memegang Rendatin ya Pak ya, perencanaan data dan informasi. Mungkin boleh nggak Pak diceritakan sedikit di luar data pemilih, kira-kira ada inovasi apa nih dari Rendatin sendiri Pak sampai saat ini? Ya, kita saat ini ya sedang tahap finalisasi sebuah aplikasi kecil, sebuah locker. Locker ya, locker bukan lowongan kerja ya, Ca. Itu locker ya penyimpanan gitu penyimpanan kan. Penyimpanan data lebih penyimpanan data. Ya. Isinya semua data hasil pemilu 2024 di 3 jenis pemilihan. Pertama jenis pemilihan DPD, jenis pemilihan DPR RI, jenis pemilihan DPRD provinsi. Nah, itu semua data perolehan suara mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan sampai di tingkat provinsi itu kita akan kumpulkan dalam locker itu. Nah, jadi kalau masyarakat atau siapapun itu mau melihat, mengakses atau mau ngecek misalnya, oh kemarin siapa kakak saya caleg di partai B misalnya, partai B, cari aja namanya siapa misalnya kan. Mawar, sebut saja Mawar. Sebut aja Mawar gitu kan. Sebutnya Mawar. Tinggal ketik. Iya. Tinggal ketik Mawar, nanti muncul. Oh, sesimpel itu ya Pak? Iya. Tapi karena nama, kalau berdasarkan nama kan kadang-kadang namanya ada yang sama ya. Jadi lebih cukup ngetik apa namanya. Kita mau lihatnya di kabupaten mana gitu suaranya. Oh, misalnya kita lihat di desa mana gitu. Dia tinggal ketik desa itu adanya di misalnya di Inhil ya, karena saya orang Inhil, ya saya kenalkanlah Inhil gitu kan. Oh, Pak Inhil ya. Misalnya mau lihat di desa saya ya, desa Benteng, kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Inhil. Tinggal ketik perolehan suara itu semua ada caleg. Cari namanya. Aja. Misalnya tadi Mawar, nanti muncul suara dia di desa Benteng itu sekian. Nah, kalau mau cari di Pekanbaru, suara dia di kelurahan Ica tinggal di mana? Di Loba, Pak. Kelurahan Loba misalnya. Jalan Loba. Jalan Loba ya? Jalan Loba ya, kelurahannya? Itu kelurahan Delima. Delima ya? Ya, baru pindah, Pak. Kecamatan Bina Widya ya. Kecamatan Bina Widya. Ya, mau cari suara Mawar misalnya Mawar itu nyaleknya di Kota Pekanbaru. Mau cari suaranya seperti suara Mawar ini kemarin di kelurahan Loba. Bukan kelurahan Delima. Kelurahan Delima. Langsung kelihatan jumlahnya. Jadi ini bagus untuk bukan hanya sebagai transparansi informasi ya, tapi ini bagus ketika ada yang ingin melakukan riset. Tidak harus lagi bersurat, sudah bisa dilakukan secara mandiri. Nanti kalau kita sudah final, sudah launching, teman-teman tinggal buka. Oh, ini belum launching, Pak? Kita belum launching, masih tahap finalisasi. Berarti beruntung nih yang nonton podcast kita hari ini, Pak. Jadi tahu update terbaru apa yang sudah di KPU. Tapi insya Allah dalam target kita sih sebenarnya target awal di akhir tahun ya, tahun 2025. Akhir tahun 2025. Ya, tapi masih molor, finalisasinya rupanya cukup. Kira-kira kapan bocorannya? Saya kira bulan ini sudah selesai. Bulan ini sudah selesai. Wes, kita doakan bersama ya. Tapi masih di 3 pemilihan itu ya Pak ya? DPR RI, DPD RI, sama DPRD provinsi. Iya.
Mungkin Ya. tidak menutup kemungkinan itu juga akan merambah sampai ke DPRD kabupaten kota, atau mungkin nanti kita kontak KPRI untuk bisa memfasilitasi sampai ke presiden, betul Pak? Ya, kalau Boleh diizinkan jadi. oleh KPU RI, kita akan lakukan itu. Karena Dan- kan wilayahnya berbeda. Presiden kan iya, betul. pengumpulan datanya di KPU RI. Berarti ini bagian inisiatif KPU Riau, Pak? Ya, itu inovasi kreatif kita. Wes, Dan hanya Provinsi Riau. Kami bangga, kami bangga, kami bangga. Berarti cuma Provinsi Riau yang buat Cuma itu saat Provinsi ini. Riau. Wah, keren. Tadi pagi kita dalam rapat Zoom kita sudah tampilkan lokernya. Jadi semua kabupaten kota sudah lihat. Sudah Kita berharap ini menginspirasi teman-teman kabupaten kota. Oh pasti harus. Dan ke KPRI gimana tanggapannya? Sudah disampaikan? Sudah disampaikan Sudah ya, secara lisan ya. Secara lisan sudah. atau melalui grup WA. Kemarin juga tenaga operator kita sudah presentasi waktu ada BIMTEK di KPU RI. Ya, operator kita sudah presentasi di sana dan diapresiasi dengan sangat bagus oleh KPU RI. Silakan lanjutkan. Biasa Pak Rahman ini. Terinspirasi dari apa nih Pak? Atau apa yang memantiknya gitu sampai kepikiran mau bikin ini, atau memang ada kisah masa lalu yang seolah-olah kalau minta data itu sulit? Ya, begitu mungkin ya. Ya, saya berawal di pemilu 2024 ya, menjelang pemilu 2024 kan banyak apa namanya orang-orang parpol ya, parpol menghubungi pengen dicarikan data atas nama caleg ini di 2019. Nah, ya proses kan lama, kita harus nelpon ke bagian terkait, kan teknis, nelpon lagi nanti sebentar ya Pak, kita telepon kabupaten kota, cari lagi kabupaten kota, kan prosesnya lama. Kadang mungkin kita nggak ada maksud untuk memperlama ya, Pak, tapi dalam kondisi tahapan dengan kesibukan yang padat, tahapan yang juga dikejar-kejar deadline, pada akhirnya ketika kita dimintai data, kemudian kita coba konfirmasi ke bagian terkait, bagian terkait juga lagi mengerjakan sesuatu, akhirnya butuh waktu kan gitu ya Pak ya. Ketika kemudian dikoordinasikan ke teman-teman kabupaten kota juga seperti itu kondisinya kan, mereka juga tengah sibuk, akhirnya kan kita nunggu lama. Iya, betul. Habis itu lagi menunggu itu lupa. Lagi kan gitu Pak ya. Bisa jadi. Iya bisa karena, jadi kan. Karena saking banyaknya yang dikerjakan kan. Pekerjaan gitu. Kalau belum lagi ada undangan dari Jakarta kan Pak. Harus ke Bali. Kalau tengah tahapan kan kita kayak robot. Betul. Jarang di Pekanbaru sama Pak ya. Betul. Nah itu yang masyarakat harus tahu gitu Pak. Jadi melalui podcast ini kita memberikan informasi, edukasi juga ke masyarakat khususnya Provinsi Riau ini Pak ya, bahwa ya itu segitu kompleksnya pekerjaan kita di KPU ini, bahkan hal-hal yang mungkin yang seharusnya menjadi memang tanggung jawab kita gitu kan terkait data, tapi kita juga butuh perannya masyarakat di situ. Betul ya Pak ya. Bahkan inovasi-inovasi ini juga kita buat untuk memudahkan masyarakat. Memudahkan masyarakat semua. Kita semua untuk memudahkan masyarakat, memudahkan keterlibatan masyarakat. Iya. Terakhir ini Pak, dari kompleksitas data pemilih, hal-hal yang sudah dilalui, kemudian tantangan, solusi yang sudah diambil oleh KPU Riau gitu ya, kita tarik saja di 2024 gitu. Boleh disampaikan nih Pak, closing statementnya apa yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat Riau? Memang sih 2029 ya. Rencana insya Allah pemilu kita gitu. Cuman tahapannya kan sudah kita mulai di 2027. Nah mungkin bisa disampaikan Pak, khususnya di bidang Bapak terkait dengan data pemilih. Oke. Jadi membangun data pemilih berkualitas itu bukan pekerjaan sekali jadi. Nah, bukan hanya pekerjaan pada saat tahapan. Nah, kita membangunnya mulai dari PDPB ini, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. PDPB itu adalah kerja strategis KPU, tapi ya sekali lagi tapi keberhasilannya sangat ditentukan oleh kolaborasi lintas lembaga, kesiapan SDM kita, dan yang paling penting adalah partisipasi publik. Jadi intinya demokrasi itu kerja bareng ya. Intinya demokrasi itu kerja bareng. KPU nyiapin sistemnya, masyarakat yang bantu jaga datanya.
Iya. Ya kan? Iya. Artinya kan ada kolaborasi. Betul. Dan itu harus. Kalau enggak ya kita akan seperti ini terus. Seperti ini gimana nih Pak? Selalu kesulitan dalam hal memutahirkan mengikuti dinamisnya data pemilih. Iya. Karena tidak dibantu masyarakat. Kita kan punya SDM yang terbatas kalau hanya kita. Tapi kalau dibanding pemilu sebelumnya jauh lebih baik lah sepertinya ya. Sangat jauh. Kalau Kalau kita mau flashback belakang ya, saya flashback belakang sebentar. 2019 itu sampai ada yang namanya DPT 1, DPT HP, hasil perbaikan tahap 1, kemudian tahap 2, tahap 3. Nah, di pemilu 2024 kan nggak ada lagi. Langsung DPT jadi. Pemilu juga gitu, langsung DPT jadi. Tidak ada ya, artinya memang dari konteks data pemilih kita sudah jauh lebih bagus. Itu indikator pertama. Indikator kedua, gugatan di MK itu sangat sedikit tentang yang terkait dengan data pemilih. PSU yang disebutkan data pemilih ya hanya di Rohul. Yang lain tidak ada. Di pilkada juga tidak ada. Pilkada ada PSU yang sedikit terkait data pemilih, tapi sebenarnya bukan data pemilih. Di SIA itu adalah terkait pendirian TPS. Oh, pendirian TPS. Iya, bukan pemilihnya, bukan data pemilihnya. Ya, kira itu aja. Ya, luar biasa perbincangan kita. Terima kasih Pak Rahman udah memberikan pencerahan juga buat masyarakat di luar, khususnya Provinsi Riau, bagaimana data pemilih itu tidak kerjanya KPU saja, tapi juga butuh melibatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, begitu ya Pak ya. Baik teman pemilih, itu tadi perbincangan hangat kita dengan Bapak Rahman, luar biasa. Ini menjadikan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan juga informasi yang luar biasa untuk Anda semua. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Seperti biasa saya tutup dengan pantun. Malam hari menatap cahaya pelita, angin sepoi sejuk menemani. Data pemilih berkualitas, tanggung jawab kita bersama demi pemilu jujur, adil dan berintegritas tinggi. Saya Barsanatra mohon undur diri, sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.